selamat pagi anak kami. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, kita ucapkan terima kasih karena keadaan anak kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun atau ada yang sakit. Tidak. Baik, terima kasih. Anak-anak kami semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mengawali kegiatan kita. Jadi kami Bapak undur saja satu orang atau ada yang bersedia sebelum Bapak undur, siapa yang memandu kita dalam doa? Anak kami selamat. Bisa selamat? Bisa, Pak. Silakan panggil kita dalam doa sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan cara untuk masing-masing doa dimulai. Bapa yang berkata di atas kerjaan surga, kami berucap syukur kepada Bapa di mana Putra menolong dan menyertai kami dari rumah perjalanan ke sampai di tempat ini. Bapa disebutkan karena Bapa kami melihatkan belas kasih kepada kami semua. Bapa semoga kami khususnya kami kalau yang menyertai kami karena kami dan Maha yang baik pas dan kami selalu mengerti kami sampai ke Bapa dari Bapa kami juga berdoa kepada Tuhan untuk kami mengertikan ayat Tuhan semoga segala sesuatu yang ada di mereka kami juga berdoa kepada saudara kami sini dan perangkat Bapak cukup amin. Amin. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada anak Islam yang sudah membantu kita dalam doa pagi hari ini. Dan selanjutnya silakan dulu. Bapak absen dulu ya. Iya. Absen dulu, silakan didengarkan namanya. Angela Baru, Anna Herni Baru, Arjun Putra Halawa, Dewi Murnianti Lase, Irna Sadi Lase, Fani Charles Lase, Jenny Rian Baru, ya, Juni Erwin Lase, Lestari Halawa, Lima Tri Putri Lase, Marni Halawa, Merdaniwati Baru, Penyati Halawa, Rizka Lase, Selamat Lase, Victor Zai, Jason Putra Hulu. Berarti habis semua ya? Berapa jumlahnya? 17 ya? Iya. Terima kasih. Silakan dulu anak kami berdiri di tempat saja. Berdiri di tempat, silakan. Perhatikan dulu bagaimana kelakuan anak kami. Baik. Terima kasih. Anak kami dalam pagi hari ini, pada pagi hari ini dalam keadaan rapi sesuai dengan peraturan yang diterapkan di sekolah kita. Silakan duduk kembali. Anak kami Fani, silakan ini keranjang sampah di depan ini, silakan taruh di belakang dulu. Ya Pak. Baik, sudah, baik, terima kasih kepada anak kami semuanya. Sebelum masuk kita pada pokok materi kita pada pagi hari ini, Bapak harapkan bahwa kiranya anak kami bisa mengikuti pelajaran apa yang Bapak sampaikan nantinya, karena ini bukan berguna untuk Bapak, tetapi berguna untuk anak kami demi masa depan anak kami ke depan. Untuk itu, Bapak berikan penguatan, motivasi pada anak kami, silakan mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Dan bukan hanya juga pembelajaran Bapak, pembelajaran dari Bapak Ibu guru manapun,
Ya, mata pelajaran apapun silakan diikuti dengan baik. Itu saja yang menjadi motivasi dari Bapak kepada anak kami, kiranya bisa ditanamkan dalam hati dan diikuti. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang permasalahan pokok ekonomi. Ya, sekali lagi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang permasalahan pokok ekonomi. Jadi coba diperhatikan oleh anak-anak kami, ada berupa kompetensi dasar, ya, ada berupa kompetensi dasar dari materi kita ini. Yang pertama adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Itu kompetensi yang pertama. Kedua, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Jadi itu berupa kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari. Berikut yang menjadi indikator pencapaian kompetensi, yaitu merinci permasalahan pokok ekonomi klasik. Ya, merinci permasalahan pokok ekonomi klasik berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, memilah permasalahan pokok ekonomi modern, yaitu apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Dan ketiga, menyajikan secara lisan hasil analisis masalah pokok ekonomi. Jadi itu juga berupa indikator pencapaian kompetensi pada materi kita ini. Berikut tujuan pembelajaran. Jadi setelah anak kami mempelajari materi kita pada pagi hari ini, anak kami harus yang pertama melalui menyimak video, karena pada materi kita ini nantinya Bapak akan tayangkan atau putarkan berupa video yang berkaitan dengan materi kita. Ya, jadi melalui menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan secara lisan hasil analisis masalah pokok ekonomi. Jadi itu tujuan yang diharapkan dari anak kami setelah mempelajari materi kita. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat merinci permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern dengan benar dan tepat. Ya. Dan yang ketiga, melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menyimak permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern dengan benar dan tepat. Jadi anak-anak kami harus ingat ya apa saja yang harus dimiliki atau ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kami setelah pembelajaran ini nantinya. Jangan hanya sia-sia, jangan hanya mendengarkan, jangan hanya melihat saja, terus tidak ada hasilnya buat anak-anak kami. Ya, jadi itu tujuan yang harus kita capai, yang harus dicapai oleh anak kami pada pembelajaran ini. Baik, kita mulai. Ya, materi kita tadi sudah Bapak sampaikan bahwa permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi. Ya, tadi sudah jelas bahwa di situ permasalahan pokok ekonomi. Sudah jelas di situ melalui tujuan pembelajaran ini bahwa permasalahan ekonomi itu permasalahan pokok ekonomi itu ada terbagi dua, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Nah, apa saja yang dibahas pada permasalahan ekonomi klasik itu ada tiga, tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Sementara yang dibahas pada permasalahan ekonomi modern adalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Jadi ada terbagi dua, itu ada permasalahan pokok ekonomi klasik dan
ada permasalahan nah baik, ini akan Bapak putarkan berupa video, ya, berupa video yang ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang kelangkaan BBM di salah satu kota. Jadi Bapak harapkan ketika Bapak mulai menayangkan atau memutarkan video nanti, tolong disimak ya dengan baik-baik. Ya, perhatikan ya, karena ada pengaruhnya nanti pada penyelesaian tugas-tugas yang sebentar lagi nanti akan Bapak bagikan melalui LKPD kepada anak-anak kami masing-masing. Jadi untuk mempermudah menjawabnya, tergantung bagaimana anak-anak kami memperhatikan ketika akan Bapak putarkan atau Bapak tayangkan video salah satu kasus kelangkaan nantinya. Bisa dimengerti? Bisa. Bapak akan putarkan, dengarkan dan perhatikan, ya.
Baik, anak-anak kami sekalian, demikian saja tayangan video yang sudah Bapak tayangkan yang ada kaitannya dengan materi kita yaitu tentang permasalahan rokok. Sebelum Bapak lanjut dulu, ya Bapak mau bertanya. Ya. Setelah anak-anak kami sudah memperhatikan video yang sudah ditayangkan di depan ini, kira-kira kasusnya apa kira-kira? Ya. Video tersebut kira-kira apa yang dibahas? Masalah apa kira-kira yang dibahas? Masalah kelangkaan BBM. Terima kasih anak kami sudah bisa memperhatikan dengan baik sehingga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Baik, dari hasil video ini di atas bahwa ada salah satu kasus tadi adalah tentang kelangkaan BBM. Untuk itu sekarang Bapak bagi kelompok karena ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak kami dalam bentuk diskusi nantinya yang sudah Bapak muat di LKPD. Jadi Bapak bagi tugas sekarang ya, Bapak bagi kelompok dulu, terus dikerjakan nanti dalam bentuk ruang diskusi apa saja soal-soal yang sudah dimuat di LKPD-nya masing-masing. Baik, Bapak bagi kelompok. Ingat, Bapak unjuk saja sesuai dengan nomor. Ya, sesuai dengan nomor. Artinya kalau nomor 1 nanti siapa yang nomornya adalah nomor 1 berarti itu kelompok 1. Siapa yang nomornya nomor 2 itu kelompok 2. Yang nomornya nomor 3 itu kelompok 3. Dan yang nomornya nomor 4 itu adalah kelompok 4. Bapak mulai dari sudut sebelah kiri Bapak. 1, 2, 3, 4. Sudah ingat nomornya? 1, 2, 3, 4. Ingat ya nomornya 4. 1, 2, 3, 4. 4 sampai anak-anak selamat nomor 4. Ya, Bapak mulai lagi dari anak-anak Victor. 1, 2, 3, 4. Berarti lagi 1 ya. Berarti anak-anak Fani gabung di kelompok 1. Sehingga jumlah kelompok 1 nanti ada sebanyak 5. Sebelum dibentuk kelompoknya, apakah sekali lagi kelompok 1 tadi siapa saja nomor 1? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu nanti gabung di kelompok 1. Nomor 2, 1, 2, 3, 4. Itu nanti adalah kelompok 2. Nomor 3, 1, 2, 3, 4. Berarti itu kelompok 3. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Berarti sudah pas, itu adalah kelompok 4. Atau ada yang masih tidak tahu mana kelompoknya? Tidak. Terima kasih, silakan dibentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diangkat kursinya, geser mejanya dengan tertib. Ya. Angkat kursinya, geser mejanya dengan tertib. Sudah? Baik, ini Bapak bagikan yang berbeda ya. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak lain yang ada kaitannya dengan hasil video tadi atau video yang sudah ditayangkan di atas.
baik anak-anak kami, coba diperhatikan KPD yang sudah memberikan. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa faktor penyebab terjadinya kelangkaan di salah satu kota, yaitu kota Belitung. Ya, karena hasil video tadi adalah tadi terjadi di kota Belitung, kelangkaan BBM. Kedua, apa dampak kelangkaan BBM terhadap konsumen? Dan yang ketiga, langkah-langkah apa saja, ya, atau apa langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan BBM. Jadi silakan dikerjakan, ya, silakan dikerjakan. Harapan Bapak dalam hal ini semua anggota kelompok, ya, walaupun ini Bapak perhatikan ada yang mengantuk baru jam berapa sekarang, ada yang mengantuk, ya. Jadi ini silakan berperan aktif semua, berperan aktif dalam mendiskusikan sesuai dengan hasil pengamatan anak kami dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi di atas, ya. Jadi kalau memang ada nanti yang kurang jelas dari pertanyaan-pertanyaan itu, bisa kita tanyakan. Atau sebelum dimulai, ada yang bertanya? Pak, saya bertanya. Ya silakan. Pak, untuk menjawabnya apakah kami boleh menggunakan HP? Silakan. Bagi yang punya HP dan membawa HP, akan membawa HP, silakan dibuka. Ya, selain dari buku paket yang sudah ada di atas meja anak kami, selain modul yang ada di atas meja, paket diperbolehkan. Ya, diperbolehkan karena pada pembelajaran abad ke-21 ini memang itulah yang dituntut. Artinya bukan hanya satu sumber, ya, bukan hanya ada di buku, ya, banyak sumber-sumber pengetahuan. Jadi silakan dibuka HP untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, disilakan. Bagaimana, ada yang kurang jelas di kelompok 1? Silakan didiskusikan oleh teman anggota kelompok. Jika ada yang kurang jelas boleh juga ditanyakan. Yang kedua, ada masalah? Baik. Ada yang kurang jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD? Tidak ada. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Di kelompok 3 ada masalah? Yang kurang jelas? Ya. Silakan didiskusikan bersama. Kelompok 4 ada masalah? Iya, Pak. Kasih waktu 15 menit saja. Kasih waktu. Ya, setelah itu nanti presentasi. Ya, dipresentasikan, disajikan apa yang menjadi hasil diskusi anak-anak kami masing-masing kelompok. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3
artinya silakan bekerja, silakan aktif. Ya, jadi dalam pengerjaan diskusi ini juga ada nilai tersendiri bagi anak-anak kami. Ya, ada nilai tersendiri dari Bapak. Ya. Oke, Pak, silakan dikerjakan itu. Bagaimana kawan-kawan Pak? Ajun sepertinya ini anak si Ajun kurang semangat. Aku kira-kira kendala Ajun. Nanti boleh keluar sebentar tidak apa-apa. Sebelum 2 menit silakan masalah. Tapi jangan lama-lama. Bagaimana sudah hilang semuanya Pak? Baik, silakan dilanjutkan untuk menyaksikan gasnya.
silakan dilanjutkan untuk mencari tugasnya. Nanti setelah itu dipresentasikan masing-masing ke kelompok. Nanti itu bisa terjawab tentu bagaimana tadi antara kami mengamati dan menyimak ketika Bapak tayangkan, ketika Bapak putarkan video tentang kelangkaan, ya. Jadi kalau anak-anak tadi mudah menyimaknya, berarti mudah untuk memecahkan juga. Ya. Bagaimana kami kelompok itu ada kendala? Sudah terjawab semua atau masih proses? Dua lagi, berarti nomor 1 sudah selesai. Baik, terima kasih. Ini ya anak kami kelompok yang lain. Kelompok 2 udah, nomor 1 sudah selesai ya. Sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai. Nomor 1 sudah selesai. Atau masih dicari ya, silakan dicari ya, silakan dicari. Jadi inilah bedanya pembelajaran sekarang dengan pembelajaran masa dulu ya. Jadi kalau dulu kan diharapkan kepada Bapak Ibu semua atau diharapkan dari paket. Sekarang sudah ada kebebasan. Saat kebebasan, silakan dicari di berbagai sumber. Ya, silakan dicari di berbagai sumber. Tidak dibatasi untuk penggunaan, silakan dibuka.
Gimana kami selamat? Bagaimana dari keempat? Aman? Masih proses ya Pak. Baik. Ini sepertinya kelompok 2 sudah selesai ya? Mas Melu? Hah? Satu lagi? Iya Pak. Baik. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah selesai? Sebelum Pak. Kami dari kelompok 1 sudah selesai. Belum lagi. Tinggal beberapa menit lagi untuk kita ya. Iya Pak.
selesai. Masuk lagi. Cepat ya. Kalau ada kendala ya silakan disampaikan, asalkan jangan diminta jawaban. Ya, didiskusikan dulu. Gimana? Ada kendala? Selesai. Masih belum selesai. Ya, silakan diselesaikan dulu. Masing-masing nanti presentasikan hasil diskusinya.
Baik, bagaimana anak kalian yang sudah selesai? Ada? Baik. Sudah selesai semua, Bapak Nas sudah selesai semua ya? Baik, kami persilakan anak kami dari kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya. Disilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sesuai pertanyaan yang diberikan Bapak atau pertanyaan sesuai hasil video yang ditayangkan tadi, ada 3 pertanyaan di situ yang diberikan oleh Bapak, yaitu berdasarkan pengamatan video tentang kelangkaan BBM, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Sesuai dengan hasil pengamatan kami dari kelompok 2, dari video tentang kelangkaan bahan bakar minyak di kota Belitung, terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut disebabkan karena pendistribusian bahan bakar minyak tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian, adanya kejahatan yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan penimbunan BBM dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingannya sendiri, atau karena adanya lonjakan permintaan secara mendadak sehingga mengakibatkan antrian di SPBU. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh perekonomian di masing-masing daerah yang mengalami peningkatan. 2. Dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, dampaknya terhadap konsumen adalah berpengaruh pada aktivitas masyarakat, terutama pekerjaan masyarakat yang bergantung pada bahan bakar minyak. Kemudian, pada usaha mikro ke bawah tidak menjual BBM lagi. Artinya, masyarakat yang kegiatannya menjual bahan bakar minyak dengan harga yang tidak terlalu mahal dari harga di SPBU tidak berjualan lagi karena sulit mendapatkan minyak di SPBU. 3. Terjadinya kelangkaan BBM yang membuat kebutuhan konsumen tidak terpenuhi. Maka, langkah apa yang dapat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Langkah yang dapat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak tersebut yaitu konsumen perlu
pengiritan dalam menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, dan yang terakhir pembatasan jalur distribusi untuk mafia minyak. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4, kami persilakan. Baik, terima kasih buat kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, dari rekan kelompok yang lain mungkin ada yang kurang jelas dari hasil presentasi kelompok 2, silakan ditanyakan. Ada dari kelompok 1? Ada? Dan silakan, kalau ada. Silakan. Saya akan memiliki pertanyaan dengan kelompok 2. Apa hubungan kelangkaan tentang materi mengenai produksi? Apa hubungan kelangkaan tentang materi mengenai produksi? Iya. Bagaimana sudah jelas pertanyaannya? Apa hubungan Kelangkaan tentang materi mengenai produksi. ya, apa hubungan kelangkaan dengan kegiatan produksi? Itu inti daripada pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Apa hubungan kelangkaan dengan materi kegiatan produksi? Ya, silakan dijawab oleh kami kelompok 2. Apa hubungan kelangkaan dengan materi kegiatan produksi? Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hubungan kelangkaan dengan kegiatan produksi adalah dengan proses produksi. Ketika sumber daya manusia itu mengalami kelangkaan, maka proses produksi akan terhambat, dan karena ketersediaan bahan kurang tepat. Bagaimana kelompok 1? Atau diulang sekali lagi? Ya, diulang sekali lagi. Silakan. Hubungannya adalah proses produksi. Ketika sumber daya manusia itu mengalami kelangkaan, maka proses produksi akan terhambat, dan karena ketersediaan bahan baku kurang atau terbatas. Bagaimana kelompok 1? Sudah paham? Terima kasih. Dari kelompok yang lain? Silakan. Dari kelompok 4, silakan. Apa hubungan kelangkaan tentang materi mengenai distribusi? Ya, apa hubungan kelangkaan tentang kegiatan distribusi? Ya. Apa hubungan kelangkaan terhadap kegiatan distribusi? Apa hubungan kelangkaan dengan kegiatan atau terhadap kegiatan distribusi? Bagaimana? Sudah bisa dijawab? Ya, silakan. Silakan. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan BBM. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap Pengelolaan BBM. pengelolaan BBM.
Bagaimana kelompok 4? Bertiga. Baik, terima kasih. Terima kasih, ucapkan terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kelompok 3? Silakan. Pertanyaan kami yaitu bagaimana caranya konsumen melakukan pengiritan dalam menggunakan BBM? Bagaimana cara konsumen melakukan pengiritan dalam menggunakan BBM? Ya. Bagaimana cara konsumen dalam mengirimkan BBM atau bahan bakar minyak? Mungkin kenapa muncul pertanyaan seperti ini karena berdasarkan video tadi terjadinya kelangkaan BBM. Bagaimana cara konsumen dalam mengirimkan atau mengirimkan BBM bahan bakar minyak? Silakan, kalau sudah bisa dijawab silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah salah satu cara konsumen dalam pengiritan BBM adalah membatasi penggunaan kendaraan bermotor kecuali hal-hal yang penting. Ya, bagaimana konsumen? Cara konsumen dalam mengirimkan penggunaan BBM salah satunya menurut kelompok 2 adalah membatasi dalam penggunaan kendaraan bermotor kecuali hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting bagaimana yang dimaksud di sana? Berarti kecuali kalau tujuan yang penting. Berarti kalau hal-hal yang tidak penting tidak usah dipakai sepeda motor. Baik, terima kasih. Itu menurut kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 juga mungkin ada cara yang lain? Bagaimana cara konsumen untuk mengirimkan BBM selain daripada membatasi dalam penggunaan sepeda motor? Ada dari kelompok yang lain? Tidak ada. Baik, nanti kita simpulkan bersama. Kita lanjut. Atau ada lagi pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada lagi. Baik, berarti sudah selesai ya, sudah selesai presentasi daripada kelompok 2. Sekali lagi berikan aplaus buat. Baik, terima kasih. Sekarang yang presentasi dari kelompok 1, disilakan. Bagaimana hasil diskusinya juga terhadap masalah kelangkaan sesuai dengan hasil video yang sudah ditayangkan tadi di atas. Disilakan. Baik, demikian kesempatan kepada kami akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami sesuai dengan video yang telah diberikan oleh Bapak tadi. Di sini ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan pengamatan video tentang kelangkaan BBM, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Jadi setelah kami berdiskusi di kelompok 1, menurut kami yang menjadi alasan mengapa terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, yang pertama adalah pihak SPBU memberikan kebebasan kepada konsumen atau pembeli BBM dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemudian nomor 2, pemerintah dalam hal ini pihak terkait seperti polisi dan dinas perdagangan dan pihak lain tidak sering memantau di lapangan bagaimana penyaluran bahan bakar minyak, apakah sudah dilaksanakan secara tertib atau terjadi pembelian secara tidak beraturan. Selanjutnya poin nomor 2,
Dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Jadi setelah kami mendiskusikannya, ada dua dampak dari kelangkaan bahan bakar minyak tersebut. Kemudian yang pertama, melonjaknya harga bahan bakar minyak yang dijual di pasaran atau di masyarakat oleh penjual eceran yang jauh lebih harganya bila dibandingkan dengan harga jual di SPBU. Kemudian nomor bagian B, akibat daripada kelangkaan BBM maka berpengaruh juga terhadap harga kebutuhan pokok yang lain yang semakin ikut melonjak. Pedagang kebutuhan yang lain di masyarakat ikut menaikkan harga barangnya dikarenakan menghitung biaya transportasi mereka ketika mereka membeli barang tersebut di kota. Lanjut pertanyaan nomor 3. Terjadinya kelangkaan BBM yang membuat kebutuhan konsumen tidak terpenuhi, maka langkah apa yang dapat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Jadi menurut kami di sini ada 4. Yang pertama, bagi pemakai kendaraan bermotor mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih dengan berjalan kaki atau bersepeda kecuali ketika berpergian jauh. Selanjutnya nomor 2, tidak menggunakan kendaraan bermotor saat ketika tujuannya belum jelas agar tidak boros bensin. Selanjutnya nomor 3, memperketat sistem tata niaga dan dengan mekanisme tertentu sehingga tidak terjadi penimbunan atau penjualan BBM bersubsidi ke pihak yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi. Selanjutnya nomor 4, pemerintah menyelidiki dan memberi sanksi ke semua pihak yang telah menyebabkan kelangkaan BBM serta penertiban pedagang eceran BBM bersubsidi. Demikian saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan dari kelompok lain. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat kelompok 1. Baik, jika ada yang masih kurang jelas, yang masih diragukan dari penyampaian hasil diskusi kelompok 1 yang mau ditanyakan, silakan ya, berikan kesempatan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, dari kelompok 2 ya. Dan kelompok 2 silakan. Pertanyaan dari kelompok 2, tuliskan apa kepanjangan dari SPBU. Tuliskan apa kepanjangan dari SPBU. Kenapa bisa muncul pertanyaan seperti dari tadi? SPBU ya kan? Ada kepanjangan. Baik, silakan. Silakan. Baik, pertanyaan jawabnya dari kelompok 2. Tuliskan apa kepanjangan dari SPBU. Itu stasiun pengisian bahan baku umum. Stasiun pengisian Bahan bakar umum. bahan bakar umum. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Bagaimana, sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mengapa terjadi antrian kendaraan di kota Belitung? Bisa diulang. Silakan diulangi. Mengapa terjadi antrian kendaraan di kota Belitung? Mengapa bisa terjadi antrian kendaraan di kota Belitung? Jadi mungkin kenapa bisa muncul pertanyaan ini? Karena itu tadi bahwa kita lihat tidak antrian yang panjang. Ini salah satu SPBU. Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa terjadinya antrian kendaraan di kota Belitung? Yaitu karena di kota Belitung telah terjadi masalah kelangkaan BBM atau kurangnya ketersediaan BBM. Baik. Bagaimana? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekali. Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan.
cara mengatasi kemacetan di SPBU dalam mengambil tindak? Bagaimana untuk mengatasi kemacetan di SPBU? SPBU maksudnya di sana adalah SPBU sesuai dengan hasil video tadi. Ya, Pak. Ya. Bagaimana mengatasi? Cara mengatasi kemacetan di SPBU dalam pengambilan tindak. Bagaimana mengatasi kemacetan di SPBU dalam pengambilan tindak? Sesuai dengan hasil video tadi. Ya. Bagaimana cara mengatasi kemacetan di SPBU dalam pengambilan atau dalam pemberian minyak? Baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara mengatasi kemacetan di SPBU dalam pengambilan minyak sesuai dengan video yang telah digunakan tadi depan? Jadi menurut kami di sini itu untuk mengatasi kemacetan tersebut seharusnya dan sebaliknya para konsumen harus menertibkan dirinya atau istilahnya harus mengantri pada saat pengambilan SPBU agar tidak terjadi kemacetan. Bagaimana dengan kelompok 4? Jelas. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada anak kami Fani dari kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sekarang diberikan aplaus buat teman-teman. Kita lanjutkan, mari kita dengarkan juga bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3. Disilakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang dimana memiliki beberapa pertanyaan yang menyangkut hasil video yang telah ditayangkan oleh Bapak tentang kelangkaan bahan baku minyak di kota berikut. Jadinya kelangkaan bahan baku minyak tersebut. Pertanyaan sesuai hasil video. Berdasarkan pengamatan video tentang kelangkaan BBM, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Pendistribusian bahan bakar minyak tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian adanya kejahatan yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan penimbunan BBM dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingannya sendiri. 2. Terjadinya kelangkaan bahan baku minyak dampaknya terhadap konsumen berpengaruh pada aktivitas masyarakat, terutama penggunaan masyarakat yang bergantung pada bahan baku minyak. Kemudian pada usaha mikro, ke bawah tidak menjual BBM lagi, artinya masyarakat yang kebiasaannya menjual bahan bakar minyak dengan harga yang tidak terlalu mahal dari harga di SPBU. Tidak berjualan lagi karena sulit mendapatkan minyak di SPBU. 3. Langkah yang dapat mengatasi kelangkaan bahan baku minyak tersebut yaitu konsumen perlu melakukan penyelidikan dalam menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, dan yang terakhir pembatasan jalur distribusi untuk mafia minyak. Sudah. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman kami, Baik, berikan aplaus dulu. Kalau ada pertanyaan yang perlu jelas, silakan. Dan kelompok yang lain dari hasil penyampaian atau hasil diskusi kelompok 3, silakan. Silakan. baik, dari pertanyaan kami dari kelompok 4, mengapa terjadinya kelangkaan bahan baku minyak di kota Belitung? Gimana? Sudah jelas pertanyaannya? Kalau kurang jelas
paling tidak jelas pertanyaan. Oh, coba diulangi. Mengapa terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di kota Beli? Bisa dijawab? Silakan. Jawab pertanyaan dari Harvey. Soalnya mengapa terjadi kelangkaan bahan bakar minyak di kota Beli? Jawabannya, pendistribusian bahan bakar minyak tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian adanya kejahatan yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan penipuan BBM dan mengambil keuntungan yang sebesar-besar demi kepentingan dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 4? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, demikian saja penyampaian kelompok 3. Berikan aplaus buat kita. Masih ada kelompok lagi, kami persilakan kelompok 4 menyampaikan dan menyajikan juga hasil diskusinya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang telah ditayangkan tadi. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengamatan video tentang kelangkaan BBM, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Sesuai dengan hasil pengamatan kami, adanya atau menurut dari kelompok kami, jawabannya ialah adanya lonjakan permintaan secara mendadak. Hal ini mengakibatkan antrian di SPBU. Selain itu juga mempengaruhi oleh perekonomian di masing-masing daerah yang mengalami peningkatan. Pertanyaan kedua, dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Dampaknya ialah mengingat BBM adalah bahan yang amat dibutuhkan masyarakat untuk transportasi dan menjalankan usaha. Apabila elemen penting ini langka, usaha masyarakat praktis akan tersedat dan ekonomi menjadi melemah. Pertanyaan yang ketiga, terjadinya kelangkaan BBM yang membuat kebutuhan konsumen tidak terpenuhi. Maka langkah apa yang dapat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak tersebut? Langkah-langkahnya ialah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan tidak menggunakan kendaraan bermotor saat tujuannya masih belum jelas. Beralih ke sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan konsumsi BBM. Baik, demikian saja hasil presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat jika ada yang kurang jelas yang perlu dipertanyakan dan yang diskusi kelompok pagi, silakan. Ya. Apa hubungan kelangkaan dengan kegiatan konsumsi? Apa hubungan kelangkaan dengan kegiatan konsumsi? Silakan. Apa hubungan kelangkaan dengan kegiatan konsumsi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan apa hubungan kelangkaan dengan kegiatan konsumsi? Hubungan kelangkaan terjadinya kelangkaan maka kebutuhan konsumen terpenuhi dan mereka terbatas dalam melaksanakan aktivitas. Bagaimana kelompok 1? Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak. Berikan aplaus buat baik, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita ini ya sekaligus tadi mulai dari apa yang sudah diamati dan disimak oleh anak-anak kami tentang video tentang masalah kelangkaan. Jadi apa kira-kira kaitan kasus video tersebut dengan materi kita pada hari ini? Nah, masalah kelangkaan ini adalah ada kaitannya dengan kegiatan produksi, ada kaitannya dengan kegiatan distribusi, ada kaitannya dengan kegiatan konsumsi. Jadi kelangkaan itu adalah
keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi pada permasalahan pokok ekonomi ini ada sudah Bapak sampaikan dari awal tadi, ada terbagi dua, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik, di mana yang dibahas di sana adalah masalah produksi. Masalah produksi ini adalah tentang yang menyangkut tentang pengolahan atau membuat barang, ya, membuat barang atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, kedua yang dibahas pada permasalahan ekonomi klasik adalah masalah distribusi. Dan ini masalah distribusi ini, kalau kita perhatikan tadi video itu adalah lebih berat pada masalah pendistribusian atau masalah penyaluran. Nah, kemudian dalam masalah konsumsi, masalah penggunaan, ya. Terkadang masyarakat dalam hal ini adalah tidak mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang penting, ya, yang penting. Memang seperti itulah sifat manusia, tidak pernah merasa puas. Ada bisa terjadi yang namanya penimbunan, ya, terjadi yang namanya penimbunan. Jadi itu yang dibahas pada masalah ekonomi klasik. Kedua, pada masalah ekonomi modern, yaitu apa? Nah, maksudnya di sana adalah apa? Apa barang yang diproduksi sehingga bisa terpenuhi yang namanya kebutuhan masyarakat. Ya, barang apa kira-kira yang mau diproduksi? Kemudian bagaimana barang diproduksi? Artinya apakah dengan tenaga manusia atau dengan tenaga alat teknologi? Ya, itu dia. Yang ketiga, untuk siapa? Nah, untuk siapa barang itu diproduksi? Artinya barang sudah ada rencana memproduksi barang, harus tahu untuk siapa barang itu diproduksi, sehingga pihak perusahaan yang memproduksi barang dalam hal ini tidak sia-sia memproduksi barang, artinya pas sasarannya, ya, pas masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu kaitan video yang sudah ditayangkan dengan materi kita pada pagi hari ini, ya, itu dia. Jadi itu saja materi kita, ya, itu saja materi kita yang kita bahas pada pagi hari ini tentang permasalahan pokok ekonomi. Mudah-mudahan anak kami tidak lupa, ya, apa tadi yang pertama adalah bahwa permasalahan pokok ekonomi itu terbagi dua, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Apa saja yang dibahas pada permasalahan ekonomi klasik, yaitu berupa kegiatan produksi, kegiatan dan kegiatan konsumsi. Sementara yang dibahas pada permasalahan pokok ekonomi modern adalah apa? Maksudnya apa? Barang apa yang diproduksi, kemudian bagaimana, maksudnya bagaimana produksi, dan yang ketiga adalah untuk siapa. Berarti untuk siapa barang diproduksi. Jadi itulah kaitan yang nanti anak kami bertanya, ini apa pengaruh video yang barusan kita tonton dalam materi kita, ya, yang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi itu saja Ibu. Berikutnya di LKPD yang sudah berkali bagikan kepada anak kami semua, ya, yang ada di atas meja anak kami, ada refleksi di situ, ya, refleksi pembelajaran. Silakan nanti diisi, ya, silakan diisi secara objektif sesuai dengan kenyataan bagaimana proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan setelah pembelajaran ini nanti selesai, silakan dikumpulkan melalui ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ya, silakan dikumpulkan nanti, ya, melalui ketua kelas. Dan berikut di LKPD tersebut juga ada berupa tugas anak kami yang dikerjakan di rumah, ya, sebagai tugas anak kami yang dikerjakan di rumah. Pada pertemuan berikutnya nanti kita mempelajari tentang sistem ekonomi, pembelajaran kita pada minggu depan sistem ekonomi, dan sekaligus dikumpulkan tugas rumah yang ada di LKPD kami masing-masing, ya. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini.
mudah-mudahan apa yang sudah didengar oleh anak-anak kami, ya, apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak kami, sudah Bapak sampaikan tadi dari awal bahwa jangan sia-sia, ya, jangan sia-sia. Silakan dipelajari di rumah. Jika ada yang masih kurang jelas pada pertemuan ini, ya, silakan dipelajari di rumah di berbagai sumber, ya, di buku, ya, melalui sumber internet, ya, melalui sumber internet, dan artikel-artikel yang lain di majalah, di koran sekalipun, ya, pokoknya ada anak-anak kami membaca tentang materi kita pada pagi ini, pada pertemuan ini. Silakan lebih diperdalam lagi ilmunya, ya, supaya lebih luas wawasan anak-anak kami. Terlebih-lebih sudah Bapak sampaikan tadi, apa yang dipelajari pada minggu depan adalah mengenai sistem ekonomi, supaya lebih nyambung pada pertemuan minggu depan. Bisa dari awal dipelajari, ya, bisa dari awal dipelajari, ya. Silakan apa saja yang dibahas pada sistem ekonomi, ya, apa saja yang dibahas pada sistem ekonomi, itu dia. Baik, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, karena pada awalnya tadi adalah kita mulai atau kita awali dengan doa, ya, dengan doa, dan apalagi tidak berkesalahan juga kalau kita akhiri dengan doa, ya, kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa membantu kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita? Islam. Teman-teman, kita bersama dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, beri kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Bapa. Dari tadi awal sampai akhir ini pembelajaran kami, sehingga kami bisa dapat terlindungi dari tangan-Mu dan kasih-Mu ya Bapa di surga. Ya Bapa, terima kasih Bapa, semua mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapa yang telah membimbing kami. Berikanlah kami kekuatan ya Bapa dalam menghadapi kami agar kami selalu menghindari. Ya Allah Bapa di surga, ini dan doa anakmu yang tidak sempurna ini, disempurnakan melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini, dan akhir kata ucapkan terima kasih kepada kami dan ditunggu pelajaran berikutnya. Selamat pagi.